Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Tani. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Oke Bu Dewi, seperti yang sudah kita janjikan bersama ya gitu, hari ini kita mengadakan pertemuan gitu. Nah mungkin nanti akan dilaksanakan observasi ya Bu Dewi ya gitu terkait dengan pembelajaran gitu. Kalau boleh tahu tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Dewi laksanakan itu apa? Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan ketika pembelajaran nanti itu anak mampu membuat produk makanan khas daerah yang dimodifikasi karena sudah anak-anak sekarang kan sudah sedikit melupakan makanan-makanan tradisional, tapi karena di kelas 12 jadi tingkat kesulitannya juga harus lebih meningkat dibandingkan kelas 11 ya, kelas 12 ini. Jadi makanan khas daerahnya dimodifikasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mengevaluasi produknya. Sebelum mengevaluasi, mereka presentasikan terlebih dahulu produknya, karyanya kepada teman-teman yang lain di depan kelas. Kemudian teman yang menyimak itu mampu mengevaluasi produk makanan yang dibuat. Jadi menilai antar teman gitu ya, teman sebaya seperti itu. Jadi nanti peserta didik itu akan membuat produk makanan. Betul. Kemudian nanti akan dievaluasi oleh teman-temannya. Betul. Baik. Nah, kira-kira dengan melaksanakan kegiatan seperti itu gitu, apa area pengembangan yang ingin Ibu Dewi capai? Pengembangannya mungkin mereka bisa menyalurkan sebetulnya bakat dari keterampilan. Mereka bisa membuat makanan, memasak. Kemudian mereka juga bisa terampil mempresentasikan produk yang mereka buat, yaitu sebagai tanggung jawab ya, mereka membuat, mereka juga harus presentasikan. Dan yang terakhir, mereka bisa mengemukakan pendapat atau mengungkapkan kritik dan saran kepada teman-teman yang lain dari produk yang dibuat. Nah, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu Dewi persiapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran? Oke, dari strateginya yang dilakukan, siswa dapat mempresentasikan produknya, kemudian mereka terampil untuk menjelaskan produknya mulai dari idenya, kemudian langkah pembuatannya, kemudian mereka juga sebelumnya membuat tes terlebih dahulu. Kemudian strateginya yang lain, mereka bisa menilai produk temannya, kemudian setelah presentasi kan mereka membagikan makanannya kepada kelompok yang lain. Setelah itu kelompok yang lain yang menyimak itu menilai produk yang presentasi. Itu strateginya. Jadi nanti akan ada penilaian antara teman sekelas ya. Nampaknya itu sangat akan menyenangkan ya untuk dilakukan anak-anak karena pasti mereka juga akan excited ya. Tujuannya itu supaya pembelajarannya juga tidak monoton ya, supaya mereka merasa tertarik, kemudian mereka merasa senang akan mencoba makanan dari teman-temannya. Oke, baik. Nah, kira-kira Bu Dewi untuk melaksanakan pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan? Rencananya sesuai dengan jadwal pembelajaran akan dilaksanakan minggu depan. Oh, minggu depan. Ya, betul. Oke, minggu depan. Baik. Terima kasih Bu Dewi sudah berkenan untuk berbincang saat ini. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di pasca observasi dan di observasi. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes. Oke, sebelum mulai, coba dilakukan
Kenapa? Ya, supaya supaya konsumen tahu produknya ya. Oke. Nah, dari pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatasi atau meningkatkan daya saing? Betul, dengan cara inovasi. Kemudian di sini bagaimana kita itu bisa menciptakan makanan Nusantara yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman atau selera mungkin anak muda sekarang ya. Ada juga yang tidak menyukai makanan-makanan tradisional mungkin seperti itu. Bagaimana caranya kita tetap melestarikan makanan Nusantara agar bisa disukai oleh semua kalangan, terutama anak muda sekarang. Caranya seperti apa? Modifikasi. Jadi dengan cara modifikasi makanan daerahnya ya seperti itu. Modifikasinya bisa dengan cara apa saja? Mengubah topping, apalagi mengubah bahan. Oke, bentuk pemasaran ya. Kalau tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu mempresentasikan dan mengevaluasi produk olahan Nusantara dari teman atau kelompok yang lain. Ya, seperti itu. Nah, ini cara modifikasinya ini ya. Bisa dari rasa, bahan, bentuk, cara pengolahan dan kemasan. Atau misalnya tidak hanya satu variasi saja kan yang diambil, misalnya ada yang variasi rasa ya, bentuk juga ya. Itu juga bisa ya. Nah, kalau itu dari kemasan. Kemasan modifikasi makanan Nusantara. Contohnya yang di ujung kiri kalian itu ada kemasan dari Batagor. Ya. Kemudian ada ini kalau tidak salah emping jagung Jogja. Yang ini macam-macam kemasan onde-onde. Macam ya. Oke. Silahkan duduk ke kelompok sudah? Sudah. Nah, presentasinya ini isi presentasinya. Yang pertama, kalian sebutkan asal daerah makanan Nusantaranya. Yang kedua, sebutkan modifikasi makanannya. Seperti tadi variasi rasa, mungkin bahan, bentuk dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, hasil observasi kemarin itu seperti apa? Kemudian penerapan untuk makanan yang sekarang bagaimana? Misalnya ada perbaikan apa ya? Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Nah, ketika presentasi, simaklah kelompok yang sedang presentasi. Kemudian kalian mencoba makanan produk olahan dari teman kelompok yang presentasi. Kemudian kalian nilai, nanti bagikan untuk lembar penilaiannya ya. Ya, apa yang saja yang dinilai? Ada 4, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama rasa, bentuk dan tekstur, kemudian modifikasi, dan terakhir rasa. Nilainya dari 1 sampai 100 untuk range nilainya. Kalau enak sekali berarti 93 sampai 100. Kalau enak berarti 83 sampai 92. Kalau kurang enak berarti di bawah 82 ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini bagikan untuk lembar penilaiannya ya. Nama kelompok 1. Kalau mana coba? Ya. Kelompok 2. Kelompok
kalian berapa yang tampil kayak oke, cuma juga. Oke, dari segi ya, kalian presentasi dulu semua ketiga kelompoknya. Kemudian nanti dibagikan makanannya ke 5 kelompok yang tidak tampil. Nanti ada sesi di mana kalian mencicipi dan menilai semua makanan. Ya, setelah itu nanti di akhir kita evaluasi. Oke, silakan kelompok yang tampil pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Bu Dewi dan Bu Tapi dan Bu Dewi. Wah, maaf. Selamat siang Bu Dewi dan Bu Tapi yang terhormat dan teman-teman kami yang kami cintai dan kami sayangi. Jadi di sini kita dari kelompok Jadi asal daerah makanan Nusantara ini yaitu Cimol, nasi di Cimol ini berasal dari Sunda, daerah Sunda sekitar tahun 90-an dan berasal dari Tasikmalaya yang disebarluaskan ke Bandung dan akhirnya menyebar luas ke seluruh Nusantara. Lalu modifikasi makanan Nusantara yang kami lakukan itu modifikasi dari bahan dan kemasan. Kemasannya kan biasanya pakai menggunakan plastik, tapi di sini kita menggunakan PPO. Nah, dari segi bahannya kita menambahkan kentang menjadi cimol kentang atau PPO dan juga menambahkan tepung maizena yang biasanya hanya menggunakan tepung tapioka. Untuk hasil observasinya, 60% orang tidak mengetahui tentang cimol kentang dan tidak pernah melihat ada yang pernah menjual cimol kentang. Sementara 40%-nya sudah melihat adanya cimol kentang dan pernah merasakannya. Dan ada 3% yang memilih bumbu balado. Maka dari itu daripada yang lain, daripada asam pedas dan daripada asam pedas dengan daun jeruk. Maka dari itu kelompok kami lebih memilih persentase yang paling banyak yaitu 3%, yaitu dengan bumbu balado. Dan juga hasil observasi yang pertama isinya itu terlalu sedikit isi dari daunnya. Maka dari itu kita perbaiki dengan yang lebih baik lagi. Lalu di sini juga sering menambahkan kita mengalami sedikit kesulitan untuk konsistenan terhadap tekstur dari si cimol itu sendiri. Jadi kita kalau misalnya gorengnya itu kurang pas, kita susah
Contohnya dulu. Oke. Apa kesulitan yang dialami selama membuat kelompok Nusantara ini? Ada apa? Ini secara keseluruhan ya, dari kelompok 1 sampai 6. Kesulitannya apa sih? Boleh ada yang mengutarakan pendapatnya, dari kelompok mana, kesulitannya apa? Silakan. 1 atau 2 orang boleh. Kesulitan sama sekali. Ayo, siapapun. Tadi saya pertanyaan tentang kesulitan itu kelompok mana ya yang bertanya kesulitannya? Nah, apa kesulitannya? Kesulitannya dalam pembuatan kulit dan rambutnya. Mulai dari pembuatan kulit dan rambutnya sampai bahkan dan proteinnya ya. Manusia proteinnya sedang. Oke, ada lagi kelompok yang lain satu lagi. Oke, jadi dari kesulitannya menyeimbangkan komposisi antara ya mungkin dari kemudian dari kelompok yang presentasikan ini makanan mana yang menurut kalian terbaik? Ketan. Dari yang ini dulu, yang ini makanan yang paling menarik. Seperti menarik semua. Semuanya menarik karena masing-masing makanannya mempunyai keunikan sendiri. Kalau dari secara keseluruhan, alasannya apa? Gila. Kayak ini inovasinya baru banget tua. Kayaknya kan dari inovasinya ngomongnya banyak ya. Iya kan mungkin ya. Iya. Udah bikin banget. Nah, kira kesimpulannya dari pembelajaran hari ini saya kalian pertama bisa ternyata kalian bisa ya membuat modifikasi makanan Nusantara. Kemudian yang kedua kalian bisa mencoba menilai atau mengevaluasi produk dari teman kelompok yang lain. Ya, selain kalian bisa buat sendiri, kalian juga bisa mengemukakan pendapat atau komentar untuk kelompok yang lain. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Minggu depan deadline-nya atau agendanya pengumpulan video pembuatan makanan. Ya. Jadi kalian punya waktu 1 minggu untuk komentar. Depan agendanya pengumpulan. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sekian untuk hari ini dan dulu. Sampai berjumpa lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kami sayang Ibu. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya. Mungkin Ibu sudah mengajar ya tadi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang pada kegiatan pasca observasi ini ya gitu. Nah sebelumnya kita akan berbicara tentang apa nih? Ini kemarin sudah observasi ya, kemudian ada kita diskusi mengenai kondisi di kelas, ya anak-anak itu atau siswa itu sudah melupakan melupakan makanan tradisional ya, jadi ingin mengembangkan keterampilan mereka dalam membuat makanan tradisional disesuaikan dengan perkembangan zaman.
ya di kelas. Nah sebelumnya bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah kemarin pelaksanaan observasi kita? Ketika diobservasi sebetulnya ada rasa agak tegang ya, karena biasanya mengajar itu sendirian, ini ada yang memperhatikan gitu ya. Jadi agak tegang, kemudian perasaan yang lainnya merasa senang juga karena bisa memfasilitasi siswa-siswi untuk mengembangkan keterampilannya dalam pembuatan produk makanan. Jadi kemarin memang pada saat melihat mereka itu mereka sudah cukup terampil ya Bu ya untuk membuat makanan-makanannya iya gitu. Nah kalau dari Ibu sendiri Bu gitu kemarin kan sudah melaksanakan observasinya gitu. Nah menurut Ibu gitu bagaimana sih pengembangan diri yang kemarin sudah Ibu laksanakan gitu, terus bagaimana tahapan-tahapan yang mungkin kemarin sudah Ibu laksanakan gitu? Untuk pengembangannya mungkin yang pertama dari model pembelajarannya dulu ya, yang bisa mereka itu membuat suatu produk, jadi mengembangkan keterampilan membuat produk makanan, tapi makanan tradisional, tapi yang mereka tetap sukai, karena rata-rata kan anak atau anak zaman sekarang sudah melupakan makanan tradisional, kemudian belum tentu juga suka dengan rasanya ya, rasa makanan tradisional. Maka dari itu dibuat modifikasi makanannya itu disesuaikan dengan selera mereka saat ini. Tapi tetap temanya atau makanannya itu tetap ada ciri khas daerahnya seperti itu. Kemudian pengembangan yang lain setelah mereka membuat makanan itu kan mereka mempresentasikan makanannya, produk makanannya, jadi ingin mengembangkan keterampilan mereka presentasi dalam mempresentasikan produk. Mereka itu harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka buat, lalu mereka mempresentasikan produk tersebut. Kemudian mengembangkan juga keterampilan mereka dalam memberikan umpan balik. Jadi ketika sudah presentasi, mereka juga memberikan umpan balik terhadap makanan atau tugas dari siswa yang lain atau kelompok yang lain. Kalau dari strateginya mungkin ya, yang pertama kan mereka membuat makanan, mengembangkan bakat juga ya, yang ternyata mereka bisa membuat makanan, modifikasi makanan tradisional gitu. Kemudian strategi yang lain mereka mempresentasikan itu kan juga mengembangkan diri mereka untuk lebih mengeksplor diri, kemudian meningkatkan rasa percaya diri gitu ya dalam observasi. Kemudian yang lainnya, strategi yang lainnya mereka memberikan umpan balik, mereka juga ada pengalaman memberikan penilaian atau evaluasi terhadap makanan dari kelompok yang presentasi, kemudian mengomentarinya makanan tersebut seperti itu. Kemarin pada saat anak-anak itu kan memberikan umpan balik berupa penilaian ya, terus betul. juga ada yang memberikan umpan balik secara secara lisan ya, kemarin gitu. Nah mungkin Ibu sudah konfirmasi lagi bagaimana sih perasaan mereka pada saat mereka memberikan umpan balik? Ketika mereka memberikan umpan balik, mereka merasa senang dan puas juga ya. Yang pertama mungkin mereka merasa senang karena bisa mencicipi makanan dari kelompok yang presentasi. Yang keduanya juga mereka bisa bebas berpendapat mungkin ya, mengeksplorasi dirinya sendiri untuk berpendapat, kemudian mengkritik mungkin ya, seperti itu. Dilihatnya mereka ya suasana kelasnya cukup menyenangkan sih. Kemarin memang mereka aktif-aktif ya ternyata gitu. Nah tapi sebelum itu apakah Ibu melihat gitu perubahan dari pembelajaran atau suasana kelas gitu ya sebelum Ibu mungkin menerapkan pembelajaran yang kemarin dan pembelajaran yang sebelumnya? Terlihat berbeda. Biasanya kalau pembelajaran sebelumnya kan masih merencanakan seperti itu ya, kemudian tugas-tugas yang memang mereka dikembalikan lagi ke anak, mereka mengeksplor diri mereka sendiri, hanya mungkin kegiatannya lebih kepada diskusi kelompok ya, jadi mungkin mereka ada rasa bosannya juga. Tapi ketika kegiatan pembelajaran selanjutnya sudah masuk ke praktek nih ya, kemudian strateginya juga dibuat, mereka presentasi, kemudian harus menilai, mencicipi, kemudian berkomentar, itu ada perubahan dari siswanya juga, lebih merasa senang mungkin ya. Jadi suasana kelasnya juga lebih
ramai, lebih menyenangkan dibanding sebelumnya. Jadi lebih hidup ya Lebih gitu hidup, betul, lebih suasananya. hidup, ya. Ya, jadi lebih mungkin anak-anak ternyata memang mungkin ya sudah usianya memang mereka harus diberikan tanggung jawab untuk menilai Betul, ya. ya. Ya, gitu. Nah, mungkin Ibu saya izin menyampaikan hasil observasi kemarin Ya. gitu ya. Jadi kan sebelumnya mungkin Ibu ada beberapa area yang tadi ya Ibu sudah menyampaikan ingin dikembangkan ya gitu. Ya, betul. Salah satunya tadi ingin membantu anak untuk mengembangkan bakatnya ya, Ya. gitu. Mengembangkan bakat untuk membuat produk hidangan tradisional tapi dimodifikasi ya gitu. Nah, ini secara individu atau secara kelompok, Bu? Secara kelompok, Oh, secara kelompok. sebetulnya ada yang ingin dikembangkan lagi ya. Inginnya pembelajaran itu bisa mengembangkan keterampilannya itu secara individu, sebetulnya seperti itu. Tapi ya kendalanya ada pada waktu. Kalau misalkan ditugaskan secara individu, mungkin waktunya tidak akan cukup Iya. dalam 2 jam pelajaran gitu ya. Mm. Kemudian bebannya juga terlalu berat ketika kita menugaskan satu orang membuat satu makanan. Jadi beban tugasnya juga terlalu berat kalau untuk individu. Belum mungkin bahannya mereka kan modal sendiri, seperti itu yang buat sendiri. Tapi inginnya mengembangkan keterampilan itu secara individu karena masih ada siswa yang beberapa siswa ya yang mengandalkan dalam kelompok itu mengandalkan orang-orang yang mereka itu rasa lebih berpotensi, lebih pintar gitu, lebih bisa. Seperti itu sih. Oke, nah menurut Ibu sendiri apa kemarin pelaksanaannya itu sudah cukup baik atau mungkin ada yang bisa dikembangkan lagi? Cukup baik, tapi ingin mengembangkan lagi mungkin dari manajemen waktu. Oh, manajemen waktu. Betul, karena Kenapa? untuk makanan itu kan sebetulnya lebih nikmat, lebih enak itu dikonsumsi secara hangat ya. Iya. Jadi mereka berusaha untuk menghangatkan makanannya sebelum dipresentasikan. Oke. Sedangkan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi memakan waktu jam pelajaran juga, sehingga sisa untuk presentasi dan umpan baliknya juga masih kurang. Jadi mungkin dari manajemen waktunya. Oh iya, oke. Kemarin sepertinya ada yang teriak-teriak Iya, sebentar betul. sebentar Iya, gitu ya. betul, Iya, betul. oke. Nah, kalau betul mereka diberi waktunya berapa menit sih Bu untuk mempersiapkan itu? Nah, salahnya ketika awal pembelajaran itu tidak ditegaskan untuk mempersiapkan itu diberi waktu berapa menit gitu ya. Jadi mereka siap, kita mulai. Ya. Oh, Jadi tidak ada penegasan di awal. ya untuk persiapan. Persiapannya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kemarin kan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas gitu ya. Sebenarnya dari pengembangan diri yang tadi Ibu sampaikan yang ingin mengembangkan keterampilan pembuatan hidangan, terus juga untuk mendorong siswa untuk terampil ya, gitu, Iya, untuk betul. terampil presentasi dan juga membantu siswa untuk lebih aktif dalam evaluasi. Nah, tadi sebenarnya Ibu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Hanya mungkin tadi ya masih ada kekurangan yang menurut Ibu bahwa kekurangan yang Ibu rasakan gitu Iya. dari siswanya sendiri bahwa mungkin memang masih ada manajemen waktu yang kurang sesuai ya gitu. Iya. Nah, untuk mungkin bisa mengatasi hal tersebut gitu, ya, rencana Ibu kedepannya seperti apa sih? Untuk manajemen waktu sih rencananya kepada dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya ya, mungkin bisa lebih menegaskan lagi untuk pengaturan waktunya. Mereka mempersiapkan makanan itu misalnya dalam waktu 15 menit, selesai tidak selesai ya harus sudah siap untuk presentasi. Kemudian presentasinya juga dibatasi juga, satu kelompoknya itu 10 menit cukup untuk mempresentasikan produknya. Kemudian untuk umpan baliknya, tanya jawabnya juga dibatasi, misalnya hanya 3 orang. Karena kemarin juga tidak dibatasi ya, jadi ada yang banyaknya, satu kelompok ada yang banyak bertanya, satu kelompok lagi ada yang hanya satu orang yang bertanya, ada juga yang tidak ada yang bertanya gitu ya. Mungkin itu lebih ke manajemen waktunya, diatur waktu untuk persiapan presentasinya, kemudian umpan baliknya, kemudian belum lagi kan harus ada waktu untuk penilaian, mereka menilai makanan kelompok yang presentasi ya gitu. Jadi mungkin nanti anak-anak akan lebih didorong untuk lebih bisa memanage waktu ya gitu, supaya kegiatan pembelajarannya cukup dalam Ya. waktu pembelajaran tersebut. Oke. Nah, mungkin selain itu ada yang ingin Ibu kembangkan kembali mungkin Bu? Mungkin dari model pembelajaran juga ya yang membuat mereka lebih aktif lagi untuk memberikan, salah satunya memberikan umpan balik.
kemudian yang tadi model pembelajaran yang bisa mengaktifkan setiap individu siswanya, karena sama rata-rata kalau misalkan diskusi atau misalnya ada umpan balik seperti itu ya, yang aktif pasti dalam kelompok itu mengandalkan orang yang dia rasa orang itu lebih pintar. Jadi yang merasa ada orang yang lebih pintar, ya udah si A aja, saya tidak usah menjawab gitu. Jadi ingin membuat model pembelajaran yang bisa menghidupkan semua siswa gitu ya. Melibatkan semua siswa yang bisa aktif, mau aktif bertanya, aktif bisa berpendapat, umpan balik juga seperti itu. Kemudian ingin juga mengembangkan potensi mereka dalam memberikan umpan balik atau presentasi juga dalam berbahasa ya. Karena rata-rata bahasanya ketika presentasi yang mereka gunakan itu masih bahasa sehari-hari. Jadi masih ada bahasa yang enggak gitu ya, kayak gini. Nah seperti itu kan itu masih bahasa sehari-hari ya. Seharusnya ketika presentasi itu diusahakan bahasanya kan formal. Kemudian dalam umpan balik juga sama, bagaimana mereka bisa memberikan umpan balik secara baik gitu. Karena masih ada yang memberikan umpan balik tapi masih kadang menjatuhkan kelompoknya presentasi, ada seperti itu ya. Atau mungkin membuat ingin bertanya yang mereka tidak akan bisa menjawab, ada. Jadi ingin memberikan ini juga kepada siswa kalau umpan balik yang baik itu harus seperti apa. Jadi mungkin selama ini masih ada yang belum paham bahwa mungkin umpan balik itu bukan tujuannya untuk mempersulit temannya gitu ya. Iya, nah hal itu apakah sering terjadi, Bu? Ya, di beberapa kelas masih ada ya seperti itu. Jadi ada yang mau bertanya, pasti yang bertanya itu cara buatnya seperti apa, atau misalnya ada yang bertanya yang kelompoknya kira-kira tidak bisa menjawab, masih ada seperti itu. Mungkin Ibu dengan pengembangan model pembelajaran yang bisa melibatkan siswa secara aktif, jadi mungkin ingin membuat siswanya bisa aktif secara keseluruhan. Betul. Tidak itu saja yang ada. Izin sambil menulis ya, Bu? Boleh. Nah, kira-kira untuk nanti Ibu bisa mewujudkan tadi kan mengembangkan model pembelajarannya yang bisa melibatkan siswa secara aktif, terus supaya siswanya itu tadi dapat aktif dalam pembelajaran yang bukan itu saja ya gitu. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana indikator keberhasilan atau seperti apa sih menurut Ibu hal seperti apa yang terjadi yang menurut Ibu oh iya ini udah sukses nih gitu, sudah berhasil? Mungkin dilihatnya ketika pembelajaran itu sudah sukses sesuai dengan rencana yang sudah berhasil, dilihat dari kondisi kelas yang hidup atau termotivasi semua siswa, dan tidak ada yang siswa yang meleng gitu ya. Maksudnya tidak ada siswa yang main-main, tidak ada siswa yang melamun, jadi semua fokus dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin dilihatnya dari situ ya keberhasilannya, karena kita berarti kan pembelajaran itu kita bisa membuat semua siswa itu aktif, fokus, berarti sudah tercapai nih keberhasilan dari rencana yang kita inginkan ya, membuat kondisi kelas itu kondusif dan semua siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira untuk mewujudkan hal tersebut, apakah Ibu membutuhkan dukungan dari pihak lain gitu, atau mungkin Ibu membutuhkan bantuan sarana atau apa gitu? Yang pertama mungkin bantuannya dari rekan sejawat juga ya. Kita bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, bisa juga berdiskusi mengenai karakteristik setiap kelas, kan pasti berbeda-beda ya. Itu kemudian membutuhkan bantuan orang lain dari siswanya sendiri, melakukan refleksi melalui siswa gitu ya. Ketika sudah pembelajaran, kira-kira siswa itu respon siswa seperti apa, apakah pembelajaran hari itu menyenangkan atau bagaimana. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai bantuan juga ya, sebagai patokan juga. Oh berarti di pembelajaran selanjutnya apa yang harus kita lakukan, strategi apa juga yang harus kita buat supaya anak itu lebih termotivasi dan menyenangkan dalam pembelajaran. Nah, tadi kan Ibu mengatakan katanya butuh
dukungan rekan sejawat ya Iya. gitu. Nah kira-kira apa yang akan mungkin ibu minta bantuannya dari rekan sejawat? Mungkin berdiskusi mengenai model pembelajaran, kemudian berdiskusi mengenai yang tadi karakteristik siswa setiap kelas kan berbeda ya. Jadi lebih diskusi itu sharing misalnya kelas A itu karakternya seperti apa, kelas B seperti apa, kemudian kira-kira model dan strategi pelajarannya yang cocok itu seperti apa. Jadi sih lebih sharing pengalaman juga mungkin. Ya, apakah sharing itu akan dilakukan di tempat khusus atau misalnya ibu akan melakukannya di waktu tertentu atau seperti apa? Tidak sih, mungkin dilakukannya di sela-sela waktu ini jaya luang. Dan ya kalau ininya sih dilakukan segera mungkin sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, jadi untuk waktunya ibu akan merencanakan untuk dilakukan segera mungkin gitu ya. Betul, Oke, betul. secepat mungkin. Nah, tadi itu yang ingin ibu kembangkan adalah mengembangkan model pembelajaran ya. Nah, mungkin ada lagi yang ingin ibu kembangkan. Selain dari model, mungkin lebih ke strateginya ya. Oke. Kemudian yang ingin dikembangkan strategi juga, kemudian dari bagaimana bisa membuat siswa itu aktif, mungkin ya strategi yang bisa membuat siswa itu aktif sih. Apakah ibu akan melakukan pembelajaran yang berbeda gitu atau misalnya melibatkan kegiatan-kegiatan yang berbeda mungkin? Kalau kegiatan yang berbeda mungkin ketika sudah sharing mungkin ya dengan rekan sejawat, ketika sudah menemukan strategi yang berbeda ya bisa menerapkan pembelajaran yang berbeda juga. Atau mungkin dari strateginya juga yang berbeda yang biasanya kayak tadi mereka mengeksplor diri untuk mengevaluasi, memberikan umpan balik. Mungkin di pembelajaran selanjutnya kita berikan tidak strategi yang itu lagi yang dipakai tapi yang lain karena takutnya mereka bosan juga. Strategi yang tadi itu berarti strateginya presentasi Ya. Nah, ada strategi lain yang mungkin ibu terpikirkan untuk mengembangkan? Mungkin strategi yang lainnya lebih kepada mereka bisa belajar melalui teman sejawat ya, Sebaya ya, sebaya ya, teman sebaya. Oke, jadi mungkin mengembangkan strategi untuk pembelajaran yang lebih aktif ya. Ya betul. Kira-kira ibu akan melakukan apa untuk bisa mengembangkan hal tersebut? Selain berdiskusi dengan rekan sejawat mungkin mengikuti seminar atau pelatihan ya yang berkaitan dengan strategi pembelajaran. Mungkin untuk supaya kan strategi itu banyak ya, supaya kita bisa menerapkan kira-kira strategi seperti apa yang bisa membuat mereka aktif, yang disesuaikan juga dengan materi tentunya. Oke, jadi mungkin mengikuti seminar ya, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan gitu, walaupun mungkin itu kalau dari segi waktu sendiri gitu untuk mengikuti seminar dan pelatihan gitu. Nah biasanya ibu akan mengikutinya di mana nih? Cari secara online sepertinya ya, karena kalau offline juga waktu ya kita juga punya volume di sekolah yang padat juga kebetulan bulan 2 bulan ini ya. Iya. 2 bulan ini juga kan di sekolah sangat padat, jadi ya ciri-ciri waktunya mungkin online ya. Ketika ada waktu luang atau mungkin jamnya pas nih waktu seminar dengan waktu kita ini luang ya secara online. Secara online. Kalau secara online ini kira-kira gimana nih ibu? Ada kepikiran nggak kira-kira menggunakan apa gitu? Biasanya sih menggunakan Zoom ya. Oke. Ya untuk pelatihannya di PMM juga banyak kan ya. Oh iya. Bisa dicari di PMM yang cocok untuk yang kita cari itu inginnya seminar mengenai apa. Di sana juga kan banyak. Itu tadi rencana pengembangan diri ibu
ya gitu untuk mungkin akan diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Nah, pembelajarannya ini masih materi yang sama atau misalnya ganti materi nanti ganti metode atau bagaimana? Mungkin melanjutkan materi yang kemarin. Jadi masih dalam tema yang sama, tapi bukan produk atau kegiatan yang sama, hanya melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Melanjutkan materi yang sebelumnya. Ya, karena kalau prakarya dan kewirausahaan itu nyambung ya gitu ya, nyambung ya gitu untuk setiap KD-nya, setiap capaian pembelajarannya. Oke, nah setelah ibu melaksanakan observasi selama melaksanakan coaching, bagaimana perasaan yang ibu rasakan setelah melaksanakan observasi kemudian coaching? Ya, yang dirasakan senang ya, bisa berbagi pengalaman, kemudian bisa berdiskusi, kemudian lebih membuka lagi wawasan untuk mengembangkan diri gitu ya. Oh ternyata setelah observasi kemudian coaching, oh iya ternyata diri kita itu masih banyak harus belajar ya, untuk bisa menciptakan suasana kelas yang hidup mungkin ya, yang bisa memotivasi siswa itu seperti apa. Jadi mungkin membuka wawasan, oh iya berarti kita tuh memang harus mengembangkan diri itu tidak sampai di sini, harus terus belajar gitu ya. Mengembangkan diri juga sesuai dengan perkembangan anak-anak juga, karena karakter tiap angkatan itu kan berbeda-beda ya. Iya. Kalau berbicara tentang karakter ya Bu ya, mungkin nyambung sedikit gitu. Berbicara tentang karakter anak gitu. Nah, tadi kan temanya itu pembelajaran makanan tradisional ya gitu. Nah, setelah Ibu melaksanakan observasi ini gitu, apakah terlihat sekali tidak perbedaan antara setiap tahun itu menyikapi makanan tradisional? Belum, berbeda. Kalau tahun kemarin itu kan setiap tahunnya memang mengambil temanya sama ya, makanan tradisional, tapi yang dimodifikasi. Hanya angkatan yang sebelumnya mereka itu mengambil makanannya tradisional untuk otentik, karena mungkin mereka lebih tua ya dibandingkan angkatan yang sekarang gitu. Mungkin lebih tahu makanan tradisional itu, oh iya mencarinya lebih otentik, modifikasinya pun lebih beragam. Tapi untuk angkatan yang sekarang mungkin dari makanannya itu kurang, dari makanan khas daerahnya itu kurang otentik. Jadi makanan khas daerahnya yang baru muncul zaman-zaman sekarang gitu ya, tidak otentik. Kemudian modifikasinya juga tidak tidak terlalu inovatif seperti angkatan sebelumnya. Nggak tahu nih karakternya kenapa seperti itu ya. Iya. Jadi lebih ada, mereka tuh lebih melihat yang sudah ada justru. Jadi yang sudah ada. Kalau makanan yang tidak begitu otentik itu contohnya seperti yang gimana? Ya, contohnya cilok itu kan, cilok kan tidak otentik. Oh iya. Salah ya. Itu baru ada zaman-zaman sekarang kan ya. Kalau yang otentik itu kan misalnya di Jawa Barat seperti semprong, kalau Cimahi mungkin gitu kan ya. Mereka mau ngambilnya cilok kan sekarang gitu. Seperti itu sih contohnya. Itu perbedaan zamannya. Ya, Menurut mereka cilok sudah lama gitu ya. Betul. Menurut mereka cilok itu adalah ciri khas atau makanan daerah yang benar-benar ini kan, padahal itu kan baru ini ya, baru ada, tidak dari zaman dahulu kala gitu. Oke, boleh lagi ya Bu ya, tadi saya ada ini. Nah, jadi kan tadi Ibu sudah merencanakan katanya ingin untuk bisa menerapkan ya Bu ya, gitu, pembelajaran yang bisa membuat anak-anak lebih aktif lagi gitu makanya, dan akan dilaksanakan, akan diterapkan Pada kegiatan pembelajaran. Iya, pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Mungkin nanti setelah ini mungkin kita akan berbicara lagi ya Bu ya gitu, terkait nanti bagaimana penerapan Ibu gitu. Mungkin saya ingin tahu lagi gitu ya Bu ya, gitu bagaimana lanjutan dari hasil pembelajaran atau dari hasil yang sudah Ibu terapkan ya, di pembelajaran selanjutnya. Semoga lancar ya Ibu, semoga lancar untuk penerapannya. Terima kasih untuk waktu Ibu. Dan nanti di lain waktu kita berbincang kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.